Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan salah satu lab dari Cisco CyberOps. Nah, modul yang kita kerjakan itu adalah modul tentang bagaimana TCP dan UDP bekerja. Jadi kita akan mensimulasikan bagaimana proses komunikasi data pada TCP dan UDP. Untuk TCP pada lab Cisco CyberOps itu akan dilakukan dengan cara menangkap paket. Kita akan menangkap paket baik TCP dan UDP. Untuk TCP kita akan mencoba melakukan komunikasi untuk FTP. Sementara untuk UDP kita akan menangkap komunikasi menggunakan TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Seperti yang kita ketahui bahwa TCP itu adalah protokol yang connection oriented, artinya sebelum dia melakukan komunikasi maka dia akan ada proses pembuatan session atau yang lebih sering kita kenal sebagai three-way handshake. Sedangkan untuk UDP dia adalah koneksi yang tidak memerlukan connection establishment terlebih dahulu dan tidak ada mekanisme pengecekan, ya, tidak ada acknowledgement seperti pada TCP. Jadi dia hanya memiliki mekanisme cek satu-satunya adalah checksum. Nah, kita akan coba melihat bagaimana proses komunikasi dari TCP dan UDP pada lab kali ini. Nah, pada lab CyberOps itu kita diberikan sebuah virtual machine, itu ada dua, ya, ada workstation dan ada security onion. Kemudian untuk lab yang sekarang kita akan mencoba menggunakan workstation saja. Nah, secara default ketika kita menghidupkan itu akan dihadapkan dengan login, ya, username analis dan passwordnya adalah CyberOps. Kemudian ini adalah workstation, ya, workstation dari Cisco CyberOps. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan capture paket dari komunikasi TCP. Untuk itu kita harus coba memastikan dulu workstation kita ini bisa terkoneksi ke internet, ya, sepertinya sudah bisa. Kemudian di sini akan kita coba untuk menjalankan tools untuk packet capture yang sangat terkenal, yaitu Wireshark. Jadi kita coba jalankan Wireshark. Ini adalah tampilan dari Wireshark. Oke. Kemudian kita akan coba untuk melakukan capture. Kita coba start untuk di interface yang dia miliki, yaitu ENP 0. Sebentar, saya pause. Di sini kelihatan, ya, ENP 0 S3. Kita coba start. Maka ini proses packet capture akan dilakukan oleh Wireshark. Sementara dia paketnya di capture, kita akan coba komunikasi FTP ke sebuah host yang sudah disediakan di lab, ya, dan itu ada di internet, ya. Hostnya adalah ftp.cdc.gov. Nah, kita gunakan FTP di sini, ya. FTP clientnya sudah terinstall oleh virtual machine-nya. Jadi kita masuk, kemudian kita akan login sebagai anonymous dan tanpa password. Nah, di sini kita lihat user sudah login. Kemudian kita seharusnya bisa untuk melakukan directory listing, ya. Oh, ternyata dia tidak bisa. Kita coba melakukan dir, juga tidak bisa. Oke, jadi kemungkinan kita akan coba menggunakan pasif, ya. Kita coba gunakan pasif mode, ya, ke FTP yang sama.
cdc.gov. Oke, kita coba gunakan anonymous tanpa password. Oke, jadi dia masuk dengan passive mode. Jadi yang tadi sepertinya ada mekanisme blocking ya, sehingga kita tidak bisa melakukan active mode. Jadi kita melakukan passive mode pada FTP. Kita lihat di sini, kita list ada beberapa file ya. Di sini sudah ada beberapa file yang tersedia dan kita bisa lihat bahwa di FTP tersebut ada file-file yang bisa kita download. Nah, kita akan coba untuk melakukan download ya, dengan komen untuk download di FTP adalah get, untuk upload itu adalah put ya. Jadi kita akan coba download file readme. Kita coba get readme karena di sini ada file readme ya. Kemudian kita coba get. Nah, ini akan terjadi proses komunikasi FTP-nya dan server akan mengirimkan file. Jadi di sini kita bisa lihat ya, transfer complete. Oke, kemudian kita coba quit saja dan kita boleh stop untuk packet capture agar tidak terlalu banyak yang di capture. Seperti kita ketahui, Wireshark itu bahkan melakukan packet capture secara real time gitu ya. Jadi semakin lama kita melakukan capture, maka filenya akan semakin besar. Nah, kita perhatikan bahwa tadi kita melakukan FTP ke host ini, ftp.cdc.gov ya, dan kita bisa cek. Oh, ternyata tidak ada nslookup. Oke, kita coba ping saja cdc.gov. Oke, kita lihat di sini ada IP address untuk FTP server tadi. Nah, kita akan coba untuk melakukan analisa terhadap paket TCP yang berupa FTP transfer gitu ya. Nah, kita bisa melakukan filter di sini, TCP, kemudian IP address, addressnya adalah ini. Kita coba pastekan di sini. Nah, jadi semua komunikasi yang bentuknya adalah TCP dan IP-nya adalah IP dari FTP server tadi, baik nanti sebagai source ataupun destination gitu ya. Kita coba apply. Nah, maka dia akan menampilkan list dari komunikasinya. Ya. Di sini TCP, kemudian di sini kita bisa lihat memang ada FTP connection gitu ya. Ada FTP connection. Kita bisa cek bahwa proses pada saat TCP melakukan komunikasi, maka itu pada tahap awal itu akan ada SYN. Kita bisa lihat di sini ini ada SYN. Kemudian ada SYN ACK dan ACK. Jadi inilah yang berupa three-way handshake gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, source-nya. Jadi kita akan connect ke control connection ya, ini 21. Dan dia di sini adalah ya, di sini adalah paket SYN. Nah, ini adalah paket pertama yang dikirimkan ya. Kita bisa lihat dari client, dari IP kita ke server. Kemudian paket berikutnya server akan melakukan respon ya, yang ini paket kedua ya, dan ini berupa SYN ACK. Jadi dikirimkan SYN, kemudian dikirimkan SYN ACK, acknowledgement bahwa kita akan melakukan komunikasi, kira-kira begitu ya, three-way handshake. Nah, kemudian paket ketiga itu adalah ACK ya. Jadi di sini ada 3 tahapan yang dilalui pada TCP ya. TCP, SYN, kemudian TCP SYN ACK, kemudian TCP ACK kembali oleh klien ke server. Nah, 3 ini adalah proses
connection establishment, ya, connection establishment three-way handshake. Nah, ketika ini selesai, ketika proses three-way handshake selesai, baru kita lihat di sini ada FTP. Jadi bahwa sebelum memulai transaksi FTP, maka dia akan melakukan three-way handshake terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat bahwa pada saat komunikasi itu kita bisa melihat beberapa hal, bisa menginspek beberapa hal yang ada pada Wireshark. Kita bisa lihat di sini ada flagnya, contohnya ini ACK, atau kita mulai dari SYN. Ini contohnya SYN gitu ya. Ini detailsnya ada di sini bahwa dia adalah SYN gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada timestampnya, ya, timestampnya dan frame keberapa gitu ya. Nah, kita lihat ini detailsnya akan ada di sini. Ini adalah details pada posisi TCP ya gitu. Di sini juga ada source portnya ke destination port 21. 21 adalah control connection dari FTP sebelum FTP akan membuka nanti data connection. Nah, kita lihat juga di sini ada IP ya. Jadi ini per layer kita bisa lihat dari frame-nya, kemudian di sini juga ada IP-nya. Kita bisa lihat nanti destination-nya dari mana dan seterusnya. Nah, kita bisa inspect juga, filter juga khusus untuk FTP. Contoh kita cek di sini untuk filter FTP. Jadi ini adalah seluruh FTP connection dan kita bisa lihat dengan details apa yang dilakukan. Ya, jadi kita login gitu ya dengan user anonymous, kemudian boleh gitu ya, dan kita berhasil login. Termasuk nanti di akhir ketika kita selesai, itu akan ada komen untuk quit. Ya. Ini yang tadi kita akan coba, kalau tidak salah ini yang tidak berhasil ya, karena dia tidak bisa melakukan LS gitu, karena belum pasif komen. Jadi kita melakukan sekali lagi tadi. Jadi di sini dia akan ada connect lagi, kemudian kita login lagi ya. Nah, ini kita masuk sebagai passive mode ya. Nah, sehingga ketika proses FTP-nya jalan, nah di sini kita bisa lihat kita mengetikkan command list, kemudian dia akan membuka data connection. Ya. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya sampai terakhir nanti kita melakukan yang namanya command quit. Ya. Command untuk quit, dan sesi dari FTP akan ditutup. Ya. Kita bisa lihat di sini dia send goodbye. Oke, itu pada posisi ketika kita ingin mengeksplor tentang TCP. Jadi Wireshark ini tools yang sangat bagus untuk kita menginspect package, tapi sifatnya adalah packet capture ya. Jadi kita harus capture, memang kita harus rekam, dan ini bisa kita simpan sebagai file pcap ya. Jadi di sini ada option untuk kita simpan dan untuk dianalisis atau untuk dibuka di kemudian hari. Oke, saya akan close dulu untuk Wireshark, dan kita akan coba berganti bagaimana caranya kita akan mensimulate UDP connection. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mencoba untuk melakukan paket analisis, masih sama dengan menggunakan Wireshark, dan kita akan mencoba untuk UDP. Nah, jadi tadi Wireshark sudah saya close dan posisi terminal masih kosong. Sebelum kita bisa melakukan paket analisis, maka kita harus menyiapkan dulu TFTP-nya, karena kita akan membuat tadi TFTP server ya, supaya kita bisa mensimulasikan transferring file dengan TFTP. Nah, di CyberOps Workstation itu sudah disiapkan sebuah tools untuk Mininet ya, menggunakan Mininet untuk membuat sebuah topologi dan sebuah virtual network ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa start topologinya,
dengan perintah. Di sini ada lab support files, kemudian ada scriptnya, CyberOps topology. Oke, kita masukin passwordnya CyberOps. Nah, maka Mininet bekerja dan kemudian membuat topologi kira-kira seperti ini. Ada host 1, host 2, host 3, host 4. Kemudian di sini ada switch dan ini juga ada router. Nah, kita bisa masuk ke dalam salah satu host ya. Jadi kita bisa menggunakan extern. Kita masuk ke host 1 dan host 2 gitu ya. Oke, jadi ada dua host di sini. Oke. Kemudian di terminal H1 kita jalankan TFTP server. Terminal H1 ada di sini. Kemudian kita jalankan di sini ada home analyst lab support files, script, kemudian start TFTP. Oke. Maka TFTP server seharusnya berjalan. Nah, kita buat sebuah file ya, kita buat sebuah file yang berisikan tulisan ini ya. This file contains my TFTP data. Nah, ini hanya sebuah teks gitu ya, dan kita simpan sebagai nama di sini. Kita simpan di sini srv tftp my tftp data gitu ya, itu namanya. Jadi kalau kita cek seharusnya ada isinya. Karena kita echo tadi, maka dia akan menulis ke sebuah file ini ya. Ya, ini dia. This file contains my TFTP data. Oke, kita cek bahwa filenya sudah ada di situ. Ya, kemudian kita coba pindah ke host 2 gitu ya. Kemudian kita buat juga sebuah file karena keterbatasan dari TFTP ya server, jadi namanya harus sama. Jadi kita buat di sini file masih kosong ya, TFTP data. Oke. Nah, di host 1 kita coba jalankan Wireshark. Ya, sama seperti pada lab sebelumnya, pada TCP gitu ya. Hanya saja ini perbedaannya, TCP kita tadi lakukan di host gitu ya, di CyberOps workstation-nya. Sedangkan ini sebetulnya ada di dalam H1 gitu ya kira-kira. Kenapa di sana? Karena komunikasinya nanti antara H1 dan H2 gitu. Oke, nah hanya saja di sini kita perlu sedikit menambahkan setting ya, karena defaultnya tidak ada. Jadi di sini kita coba ke preference. Oke, kita coba menghidupkan UDP gitu ya. Kita ke protocols. Oke, di sini ada, seharusnya ada UDP. Kita coba U gitu ya. Nah, ini UDP. Kemudian di sini kita checklist validate the UDP checksum if possible, supaya kita tahu bahwa ada proses checksum yang dilakukan di paket UDP. Oke, kemudian kita lihat di sini Ethernetnya adalah H1 ETH0. Kemudian kita start untuk capture, ya. Kemudian kita lakukan proses transaksi TFTP, gitu ya. Kita coba lakukan pada H2 untuk dia mengambil file my TFTP data tadi, ya. Kita coba dengan perintah TFTP terminal, sama ya seperti tadi FTP terminal, hanya saja ini UDP, tidak ada three-way handshake. Kita akan lihat nanti perbedaannya. TFTP 10.0.0 di sini 11 ya IP-nya. Kemudian kita komennya adalah get my TFTP data.
TFTP, saya kurang ya, TFTP. Oke, jadi dia melakukan proses, sebetulnya langsung kelihatan di sini ya ada TFTP. Oke, mungkin kita stop saja supaya tidak memakan space lagi, karena dia prosesnya akan mengcapture terus gitu ya. Nanti kalau ada ping dan sebagainya dia tetap akan capture. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini ada koneksi TFTP. Ya, kalau kita mau filter juga kita bisa lakukan filter ya, TFTP. Ya. Ini adalah filter dari file protokol TFTP gitu ya. Kita bisa sama seperti FTP, kita bisa lihat di sini ada protokol spesifik. Jadi kalau tadi kita menggunakan FTP, di situ bagian paling bawah itu protokol spesifiknya adalah FTP gitu ya. Sementara ini kita TFTP, maka di sini ada details untuk TFTP. Ya, kita lihat di sini ada datagram ya, di atasnya ada datagram karena dia UDP gitu ya. Ada datagram protokolnya dari source port berapa ke port berapa gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga dia adalah Trivial File Transfer Protocol atau TFTP. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada detail-detail yang bisa kita lihat ya, destinationnya. Kemudian di sini kita bisa lihat datanya. Ya, di sini kita lihat apa sih filenya? Itu adalah my TFTP data. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada checksum. Ya, bahwa sebetulnya yang dilakukan itu checksumnya benar. Di sini posisinya correct gitu ya. Nah, kalau kita lihat paket kedua, di sini kebetulan incorrect gitu. Sebentar. Nah, ini. Ya. Jadi ini posisinya UDP checksumnya failed ya. Ya. Jadi ini adalah request ya. Ini ada request, kemudian ini adalah data paket, dan ini kira-kira adalah ACK-nya. Nah, kira-kira seperti itu posisi cara kerja dari TFTP. Nah, perbedaannya jelas kelihatan bahwa TCP itu lebih banyak proses ya, lebih banyak proses yang dilakukan. Ada SYN, ada SYN ACK, kemudian ada ACK gitu ya. Dan itu akan menjamin paket itu benar ya. Jadi kalau yang posisi seperti ini, sebetulnya kita lihat tadi kalau kita melakukan FTP, TFTP, jadi di sini ada checksum yang tidak cocok gitu ya. Tapi ya sesuai dengan protokolnya, UDP itu tidak mengenal mekanisme checking, dan kalau memang paket itu tidak benar atau korup atau sejenisnya, UDP tidak ada mekanisme untuk meminta lagi paket. Sedangkan FTP itu ada mekanisme ACK ya, dikirim berurutan melalui koneksi yang sama. Kemudian ketika ada part atau bagian dari protokolnya yang bagian dari filenya yang hilang atau tidak tepat gitu ya, tidak di ACK, maka dia akan meminta ulang part itu untuk dikirimkan kembali. Jadi itu kelebihan dari TCP. Jadi sebetulnya masing-masing protokol, baik dia TCP ataupun UDP, kita bisa lihat ada kelebihan dan kekurangannya. Pada saat kita menggunakan TCP, maka protokol itu reliable ya, bisa diandalkan karena dia pasti nyampe dan pasti sempurna, kira-kira begitu ya. Karena ada mekanisme checking ya, ada ACK yang dilakukan. Tetapi dia cenderung lebih lambat ya, karena memang ada proses tambahan. Sedangkan untuk TFTP dia connectionless oriented, tidak ada opening connection gitu ya, tidak tergantung pada sesi yang sama dan cenderung cepat. Akan tetapi dia tidak ada jaminan, tidak ada guarantee gitu ya untuk paket itu sampai dengan sempurna atau sampai dengan baik. Oke, saya akan tutup labnya. Jadi kita kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita akan coba
kita telah mencoba bagaimana melihat bagaimana TCP dan UDP bekerja. Kita lihat dengan analisis paket menggunakan Wireshark. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya share. Semoga nanti kita akan ketemu di video-video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.